Shalom sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam segmen kabar baik, mendorong hidup lebih baik. Semakin didorong semakin baik. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Doa dan harapan saya saudara tetap diberkati, dilindungi, diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Karena saudara adalah orang yang berkemenangan, saudara adalah orang pilihan Tuhan, saudara adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Puji Tuhan, saudara kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tema kita adalah tentang panggilan Tuhan. Sekali lagi, panggilan Tuhan. Saudara kabar baik, Tuhan menciptakan saya dan saudara bukan hanya merupakan sebuah ciptaan yang mulia, ciptaan yang spesial yang berbeda dari ciptaan yang lain, ciptaan yang sempurna. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan menciptakan kita dan Tuhan memberikan kepada kita kuasa, memberikan kepada kita hak, memberikan kepada kita anugerah, dan Tuhan memberikan juga kepada kita kehidupan sehingga kita bisa menikmati hidup sampai hari ini. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, ingat bahwa setiap kita punya panggilan masing-masing oleh Tuhan. Tuhan menetapkan dalam kehidupan kita kehidupan yang bebas, tetapi Tuhan memilih dan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang berguna, yang berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya saudara kabar baik, apapun yang sedang saudara kerjakan, apapun profesi saudara selaku seorang hamba Tuhan, selaku seorang PNS atau seorang karyawan swasta, dimanapun saudara berada, bahwa ingat itu adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Lakukanlah itu untuk menjadi berkat bagi sesama, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bekerja, biar saudara boleh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih dan memanggil kita bukan berdasarkan sesuatu yang lain, tetapi berdasarkan keputusan Tuhan. Itulah sebabnya saya akan mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan kita di hari ini. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan baik kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang selalu dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan memanggil kita bukan berdasarkan sesuatu yang lain, tetapi berdasarkan kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Tuhan memanggil saya dan saudara dan memberikan sebuah kepercayaan bagi kita bukan karena ada usulan dari senior rohani kita, dari gembala kita, dari orang tua kita, dari sesama kita. Tidak, Tuhan tidak mau memilih kita karena kita punya kelebihan, karena kita punya kepintaran, karena kita punya kehebatan, karena kita punya kekayaan. Sama sekali tidak. Tuhan juga tidak memanggil kita oleh karena kita hebat, dikatakan kita punya segala-gala. Saudara yang diberkati, tadi saya katakan bukan karena atas usulan rekomendasi dari seorang manusia, bahkan malaikat pun tidak berhak memberi usulan untuk Tuhan dapat memilih seseorang yang berkenan kepada Dia. Tuhan memilih saya dan saudara itu atas dasar keputusan Tuhan sendiri, bukan karena perbuatan baik kita. Jangan saudara menyangka bahwa saudara akan melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, lalu kemudian Tuhan akan tertarik dengan itu. Tidak saudara, Tuhan sudah punya keputusan sebelum dunia dibentuk, sebelum dunia dijadikan, sebelum saya dan saudara ada. Tuhan sudah memilih kita, menetapkan kita dan memanggil kita. Itulah sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, jadilah berkat, karena itu adalah panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada hari ini tema yang kita ambil adalah tentang panggilan. Nah apa itu panggilan Tuhan? Nah saudara yang diberkati, di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa ada beberapa maksud Tuhan memanggil kita. Yang pertama, Tuhan telah memilih kita itu sejak sebelum dunia dijadikan. Seperti ayat yang tadi kita sudah bacakan. Saya juga akan meneguhkan kita dengan sebuah ayat yang lain lagi. Dikatakan di dalam Efesus pasal yang
pertama ayat 4 sampai ayat yang kelima dan seterusnya dikatakan begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kalau ada pilkada, saudara sudah ikut pilkada, ada kata-kata yang bukan lagi rahasia, sudah menjadi rahasia umum, adalah serangan-serangan fajar. Tujuannya apa? Untuk mengambil hati orang, untuk membuat orang bisa simpati kepada kita dan memberikan suara. Saudara yang diberkati, untuk memilih seseorang harus mengeluarkan begitu banyak biaya, begitu banyak cara yang harus dihalalkan. Tuhan tidak seperti itu. Justru Tuhan sudah memilih saya dan saudara itu sebelum dunia dijadikan. Untuk apa, saudara? Untuk maksud yang dikhususkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan kemudian saya akan baca juga di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, ayat yang sudah lazim buat kita, dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan yang ajaib. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, orang-orang pilihan, supaya apa? Melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu tujuannya, saudara yang diberkati. Jadi Tuhan memilih kita sebelum dunia dibentuk, menjadikan kita imamat yang rajani, memilih kita secara khusus untuk melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan yang berikut dikatakan, saudara yang terkasih, di dalam 2 Timotius tadi pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-9, kita akan lihat lagi di ayat yang ke-8. Sebelum ayat yang ke-9, supaya lebih jelas lagi buat kita, saya akan baca ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena Dia melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kemudian ayat 9 tadi kita bacakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita, dan telah memanggil kita dengan panggilan kudus, dan seterusnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata satu tujuan panggilan Tuhan juga dalam kehidupan kita, supaya kita mau bersaksi kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita sebelum dunia dibentuk. Tuhan memanggil kita dan menjadikan kita umat kepunyaan Tuhan, imamat yang rajani, untuk menyatakan perkara-perkara yang besar. Dan perkara-perkara besar itu salah satunya adalah menjadi saksi. Saudara, Alkitab berkata, jika kita malu untuk menyaksikan nama Tuhan di dunia, maka Tuhan pun akan malu mengakui kita kepada Bapa di surga. Itulah sebabnya ini adalah tanggung jawab kita ketika kita menerima panggilan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan lagi dalam beberapa poin yang yaitu mengenai mengapa Tuhan memanggil saya dan saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan memanggil kita? Tuhan memanggil kita karena kita sedang berada di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Tuhan memanggil kita untuk memisahkan kita. Tuhan memanggil kita untuk kita tidak akan terjerumus, terjerat kepada dan ikut masuk dalam kegelapan yang besar itu. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 itu, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia sekitar kita berada di bawah kuasa si jahat. Kenapa Tuhan memanggil kita? Karena dunia ini penuh dengan kegelapan, dikuasai oleh raja kegelapan, yaitu setan, yaitu iblis, atau mungkin ada istilah yang katakan itu suanggi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita ada di dalam dunia ini, tetapi tidak dibawa kekuasaan kuasa kegelapan. Itulah sebabnya Dia memanggil saya dan saudara. Ingat saudara, Tuhan bukan panggil saudara untuk ada
di bawah kuasa kegelapan. Kalau saat ini saudara sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan, cepat-cepat saudara keluar dari kegelapan itu. Kemudian mengapa Allah memanggil kita yang kedua? Karena banyak orang yang membutuhkan saya dan saudara. Dikatakan bahwa di dalam Matius pasal 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua adalah oleh karena Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, punya belas kasihan. Saudara jangan selamat sendiri, saksikan. Tadi sudah dikatakan di poin awal, jadilah saksi. Saksikan tentang kebenaran, saksikan tentang terang. Itulah sebabnya kabar baik hadir untuk memberkati saudara, menyatakan kebenaran buat saudara setiap harinya. Saudara tonton terus kabar baik, karena kabar baik akan hadir dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah tahu bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan, dikuasai oleh iblis, dan kita perlu menjadi berkat bagi orang. Nah, orang yang sedang dikuasai oleh iblis, jangan katakan bahwa biarin dia, tetapi kita harus menolong saudaraku. Paling tidak kita bisa mendoakan dia, paling kita bisa memberikan nasihat. Saudara, bukan saja secara rohani, tetapi Tuhan menuntut kita melakukan pula secara jasmani, apalagi di era pandemi seperti ini, era COVID-19. Saudara, Tuhan menuntut kita untuk melakukan, ada sebuah tindakan nyata, ada action dari kita untuk memberkati orang lain. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan harus punya rasa belas kasihan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah supaya kita dapat membuktikan kasih dan kuasa Tuhan. Dia memanggil kita supaya kita dapat membuktikan kasih-Nya dan kuasa-Nya di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kemudian yang keempat, Tuhan memanggil saya dan saudara, memisahkan kita dari dunia ini. Karena saya mau beritahu saudara, ini poin yang penting buat kita, adalah dunia ini sudah sangat singkat. Saudara, kalau mau menolak panggilan Tuhan, ingat dunia sudah sangat singkat. Jangan katakan tunggu nanti saya tua dulu baru saya mau menyerahkan diri buat Tuhan. Tunggu kalau saya sudah tidak lagi bisa melakukan sesuatu baru saya menyerahkan diri buat Tuhan. Tunggu kalau saya sudah ditegur oleh Tuhan. Selagi saudara masih kuat, selagi saudara masih muda, serahkan dirimu kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena dunia sudah sangat singkat. Tuhan tidak mau supaya saya dan saudara harus binasa. Itu sebabnya Dia memanggil kita, memisahkan kita keluar dari kegelapan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada segmen berikutnya, dan kita akan melanjutkan pelajaran ini tentang panggilan saya percaya. Ini akan memberkati saudara untuk segmen berikutnya. Tonton terus kabar baik. Semoga menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom.